Selamat siang Pak Wata. Selamat siang Pak Sugiman. Halo, silakan siang, Pak. Pak Sugiman ya. Serah. Apa udah nggak ketemu Pak Wata? Ini Pak untuk yang saya tanyakan Pak untuk yang paling utama itu kalau menurut saya ya kegagalan salah satu hal yang paling berpengaruh terhadap terhambatnya sistem manajemen mutu itu adalah yang pertama komitmen manajemen yang kurang. Seperti diketahui untuk di di perusahaan kayak semacam Jepang itu kan rata-rata top manajemen itu ganti setiap 3 tahun ya. Jadi saat pergantian itu kadang tidak ngeling antara kebijakan yang pertama sama kebijakan yang kedua gitu. Itu aja Pak. Apakah benar menurut Pak Bata atau gimana Pak? Oke. Jadi begini, kebijakan itu every single week, every single day boleh ganti. Ya. Ya, jadi kebijakan itu sesuatu yang memang tidak bisa konsisten. Ya, tadi kita ngelihat klausul manajemen review. Pada saat top manajemen, kita memberikan review input ke beliau, outputnya adalah kebijakan. Ya, kebijakan itu tidak selalu tergantung dengan orang, tapi tergantung dengan input. Nah, tugas kita adalah mendesain sistem sehingga kebijakan tadi bisa tercapai, policy-nya tercapai. Ya, kalau ngomong kebijakan ya, jangan bicara ngomong policy ya kalau ngomong ke policy. Tetapi kalau bisa ngomong rule of the game, sistemnya, oh ternyata beda director, beda rule of the game-nya. Nah, itu yang memang menjadi saya kritisi adalah memang itulah masalahnya terkait dengan quality management system. Jadi banyak organisasi terutama dari non-Indonesia karena mereka tidak paham quality manual kita. Kita udah bikin quality manual, tapi quality manualnya dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris, tapi mungkin beliau tidak paham bahasa itu. Sehingga apa? Pada saat beliau masuk ke organisasi yang kita sekarang ada menggantikan sebelumnya, beliau pasti feelingnya adalah organisasi kita kacau. Organisasi kita kok begini begitu. Karena apa? Karena beliau baru, dia belum paham. Karena dia nggak paham sistemnya. Beliau tidak pernah paham quality manualnya. Akhirnya apa? Seolah-olah beliau mengobrak-abrik, seolah-olah membuat rule baru, membuat sesuatu yang berbeda. Tapi sebenarnya menurut saya adalah karena tidak pahamnya. Terus bagaimana tipsnya? Nah, itu yang menjadi problem hampir semua organisasi ya. Jadi saya selalu menyarankan adalah kalau ternyata seperti itu selalu bikin quality manual itu bilingual. Pada saat terjadi perubahan itu minta tolong ke direktur sebelumnya untuk men-take handover-kan manual itu, menjelaskan. Jadi menjelaskan bukan hanya policy yang lama ya, karena pasti beliau-beliau itu pada saat handover pasti menjelaskan, oh ini loh bisnis plan yang sudah saya buat, sampai sekarang sampai di sini, policy-nya seperti ini. Ya, termasuk manualnya, termasuk sistemnya. Biar beliau yang baru tidak mehek-mehek, masalahnya berjibun, dan beliau orang baru, apalagi mungkin kalau bahasa Inggris atau bahasa Indonesianya tidak bagus. Nah, itu menjadi kendala. Jadi yang Anda harus diskusikan adalah bagaimana menghandoverkan sistem. Jadi bukan hanya menghandoverkan mengenai bisnis plan, tapi sistem. Karena apa? Tidak mungkin sistem itu sempurna. Jadi makanya kalau quality manual selalu kan kita punya kolom revisi. Ya, jadi itu artinya apa revisi? Jadi silakan minta tolong kepada direktur yang mau pulang untuk menghandoverkan. Ini loh sistem yang kita sudah punya. Apa yang masih kurang di sistem kita? Kan PDCA ya, karena sistem nggak mungkin sempurna. Jadi itu yang harus dibalik nol lagi. Jadi apa yang kita sudah bikin bertahun-tahun balik nol lagi.
balik nol lagi. Akhirnya apa? Kita sebagai lokal staff, orang-orang lokal, akhirnya capek. Seolah-olah tiap 5 tahun, tiap 4 tahun kayak ditabokin terus ya. Waduh. Nah, itu yang harus kita strategikan. Ya, itu real. Itu realita. Jadi balik lagi, tapi kita harus mengatur. Makanya kita bikin sistem kan artinya bagaimana menghandoverkan bisnis plan, bagaimana menghandoverkan quality management system. Begitu jawaban saya, Pak Sugiman. Ya, terima kasih Pak Fatah penjelasannya. Oke. Ya, mungkin dengan sedikit tambahan Pak Fatah, mungkin hal itu juga terjadi dikarenakan kita di level pelaksana hanya mengetahui kulit-kulit luarnya saja, Pak. Maksud Irwan secara sistem mungkin secara dokumennya ataupun sistem yang dibakukan itu memang kita yang melaksanakan kebijakan ataupun aturan itu hanya terkait dengan fungsi-fungsinya kita saja. Tapi akhirnya baik dari level manajemen ataupun top manajemen yang yang berubah tadi tidak mengetahui secara menyeluruh sistem yang dibuat, dan akhirnya ketika mau disampaikan pun tergantung level kepedulian sih sebenarnya, awareness ataupun kepedulian tadi terhadap sistem, Pak. Iya, Pak. Ya, betul. Makanya kalau tadi saya jelasin di materi saya adalah problem kedua adalah kita tidak paham quality manual kita, kan gitu ya? Jadi kita punya manual kita sendiri nggak paham, akhirnya Jadi kesannya ketika ada perubahan top manajemen, ada yang berubah lagi, ada yang berubah lagi. Betul. Mungkin hanya approach-nya yang mungkin yang memang terlihat berbeda, padahal secara sistem mungkin sama. Yes. Oke. Ya. Gitu.